Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu video dari Mas Faizar atau Ustadz Faizar. Dia mengatakan bahwasanya kitab Syamsul Ma'arif, kitab Manba' Ushulil Hikmah dan yang serupanya adalah termasuk dari kitab-kitab sihir. Ini videonya. Di sini, kalau ini kitab yang benar, ya. Itu kitab yang benar. Ini karangan ulama Nusantara. Iya. Namanya Kiai Abu Fadl Senori dari Tuban. Oke. Beliau muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau nyantri 7 bulan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Di sini beliau katakan, fa idza ta'ammalta bil insafi, kalau kamu mau merenunginya dengan insaf, dengan sebenar-benarnya, ma dzakarnahu min awwali mabhati sihri, apa yang telah kami paparkan dari awal pembahasan tentang sihir, ila hadzal maudhi' sampai pembahasan ini, ya, alimta anna syamsal ma'arif wa manba'a usulil hikmati alladaini huma li Syekh Al-Buni, maka kamu akan tahu bahwa kitab Syamsul Ma'arif dan kitab Manba' Ushul Hikmah yang keduanya itu katanya dikarang oleh Syekh Al-Buni, dan kitab yang semisal dengan keduanya dakhilatun fi jumlati kutubis sihri. Semuanya itu, ya, masuk kepada kitab-kitab sihir, kriteria kitab sihir. Di dalam video tersebut, kalau kita lihat dan kita perhatikan, Mas Faizar ini mengatakan kitab Syamsul Ma'arif, kitab Manba' Ushulil Hikmah dan yang serupanya adalah termasuk dari kitab-kitab sihir. Dan dia katakan bahwasanya landasan dia berpikir bukan murni dari pendapatnya, akan tetapi dari salah satu kitab yang dikarang oleh salah satu murid Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, yaitu Kiai Abul Fadl Senori. Nama kitabnya itu kalau tidak keliru Ad-Durrul Farid fi Syarhi Jawharatit Tauhid. Di dalam kitab itu kalau kita lihat, Mas Faizar ini langsung bacakan dari lafaz atau dari ibarat fa iza ta'ammalta bil insafi ma dzakarnahu min awwali mabhatis sihri ila akhirih. Dia langsung membaca dari kesimpulannya, tidak dari runtutan dari ibarat itu. Kalau kita baca dari atasnya saja, sedikit dari atasnya, kita akan menimbulkan nanti pemahaman yang berbeda. Saya akan bacakan dari sedikit di atasnya dari ibarat yang dibacakan oleh Mas Faizar ini atau Ustadz Faizar ini, yaitu as-sabi'u taqaddama anna tollas atau tolsam min anwa'is sihri wa min suwarihi hadhil ahrufu. Itu hurufnya seperti ini. Fama za'amuhu min anna wadi'aha Sayyiduna Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu kizbun sirahun. Dan barang siapa yang menyangka bahwasanya yang membuat itu, atau yang istilahnya itu yang membuat pertama kali atau wadiknya itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka itu adalah kizbun yang sirahun, dusta yang nyata. Kalau kita lihat dari ibarat itu, kan itu adalah gambar-gambar seperti ini. Jadi memang gambar-gambar wifik. Jadi kalau kita sambungkan dengan ibarat yang dibacakan tadi oleh Mas Faizar itu atau oleh Ustadz Faizar ini, itu adalah nanti mengarahnya yang seperti itu. Dari kitab-kitab Syamsul Ma'arif atau yang Manba' Ushulil Hikmah dan yang serupanya, nanti masuk kepada jumlah atau bagian dari kitab-kitab sihir, nanti di bab-bab yang ada yang seperti itu atau bab-bab yang seperti itu. Kalau yang lainnya yang menerangkan tentang masalah hikmah dari surah ini, hikmah dari baca misalnya Ya Latif atau yang lainnya, maka tidak termasuk, karena nanti itu bahasannya yang berbeda. Jadi di dalam kitab Syamsul Ma'arif itu atau yang serupanya itu perlu ada perincian mana yang masuk bab atau mana yang masuk nanti kategori sihir, mana yang tidak secara keseluruhan di dalam kitab itu. Kemudian perlu diperhatikan oleh Mas Faizar atau oleh jamaahnya bahwasanya kalau dia mengutip kitab dari kitab Kiai NU, maka dia harus mengerti struktur cara berpikir Kiai NU. Kiai NU itu pada umumnya ketika dia berpikir, berpendapat, memberikan satu keputusan, tidak akan lepas dari cara berpikir kiai-kiai yang ada di atasnya atau dari guru-gurunya. Contohnya Kiai Abul Fadl ini. Kiai Abul Fadl Senori ini kan berguru kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kan berguru sampai nanti berguru kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan Syekh Zakaria Al-Ansari ini juga punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami.
Lah Ibnu Hajar ini juga nanti bisa menarik kesimpulan apa yang disampaikan oleh Kiai Abdul Fadl Senuri, karena tentu nanti tidak akan menyimpang dari ulama-ulama yang memang muktabar di kalangan Syafi'iyah, terutama di kalangan NU. Di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu di dalam kitab Fatawa Al-Hadithiyah, di sini ada ibarat yang nanti bisa menggiring apa yang ada di dalam kitab Ad-Durrul Farid karangannya Kiai Fadl Senuri. Di sini ketika Ibnu Hajar ditanya oleh seseorang, wa su'ilah fasahallahu fi muddatihi ma hukmu ilmil awfaqi fajabana Allahu bi'ulumihi. Ibnu Hajar ditanya tentang masalah ilmu awfaq, ilmu wifik-wifik ini. Kemudian beliau menjawab, bi anna ilmal awfaqi yarji'u ila munasabatil a'dadi wa ja'liha ala syaklin makhsusin. Lafadz yarji'u itu lebih tepat dibaca yarji'u, tidak dimajhulkan, karena lafadz yarji'u ini sudah dia lazim, bukan muta'addi. Jadi kalau untuk dimajhulkan tidak bisa, kecuali dipindah kepada wazan yang lain. Bahwasanya ilmu-ilmu wifik ini nanti kembali kepada kesesuaian atau munasabahnya a'dad, huruf-huruf ya, bilangan-bilangan, dan dijadikan kepada nanti ada sakel-sakel yang tertentu, ada sakel-sakel tertentu ya. Wahada ka'ayyakuna bisyaklin mintis ibuyutin mablawul adatih min kulli jihatin khomsata asyarah. Ini kata buyut ini kalau saya lihat, kalau di dalam bab wifik-wifik ini itu bukan rumah tapi kotak-kotak ya. Ini seperti apa gambarnya saya kurang begitu paham, tapi mungkin seperti ini ya. Kemudian gunanya ini apa gunanya? Wa huwa yanfa'u lil hawaiji wa ikhrajil masjuni wa wad'il janini wa kulli ma huwa min hadzal ma'na. Dan ini gunanya itu ada banyak ya, ada banyak di sini. Salah satunya itu adalah untuk bisa mengabulkan hajat-hajat dan bisa mengeluarkan orang yang ditahan dan bisa dibuat untuk orang lahiran. Dan segala sesuatu yang sama seperti itu, yang serupa. Dan dobitnya, wa dobituhu ini ba, to, dal, za, ha, jim, waw, alif, ha, seperti sini. Wa kana al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ya'tani bihi katsiran hatta nusiba ilaihi. Dan Imam Ghazali katanya i'tana itu berarti selalu memperhatikan tentang masalah ini, sehingga ini dinisbatkan kepada Imam Ghazali. Wala mahdhurah fihi ini stu'mila limubahin. Dan katanya Ibnu Hajar ini tidak apa-apa, tidak mahdur, tidak diharamkan, ya gak apa-apa, asalkan digunakan kepada hal yang mubah. Bi khilafi ma idastu'ina bihi ala haramin. Beda halnya kalau nanti digunakan kepada hal yang diharamkan. Wa alaihi yuhmaluh ja'lul qarafi al-awfaqah minas sihri. Dan ketika digunakan kepada hal-hal yang diharamkan, makanya Imam Al-Qarafi mengatakan wifik ini adalah bagian dari sihir. Lah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan konstruksi berpikir dari Kiai Abdul Fadl Senuri, bahwasanya yang dimaksud kitab sihir di kitab Samsul Ma'arif dan yang sejenisnya ini adalah di bagian wifik-wifiknya. Yang mana wifik ini kalau menurut Ibnu Hajar ini ada dua, bisa digunakan kepada yang mubah, bisa digunakan kepada yang diharamkan. Yang masuk nanti min jumlati kutubus sihri, yang digunakan kepada hal-hal yang diharamkan. Jadi tidak mutlak ini adalah masuk di dalam babus sihri, akan tetapi masih ditafsir atau diperinci. Kemudian juga di dalam kitab ini Ibnu Hajar juga ditanya juga atau menjelaskan juga, wasu'ilah radhiyallahu anhu ma hukmu ilmil awfaqih fa ajaba fasahallahu fi muddatihi. Ilmul awfaqi la mahdura fihi ini stu'mila limubahin faqad nukila anil Ghazali wa ghairihi al-i'tina'u bihi. Dikatakan bahwa Ibnu Hajar kita ditanya tentang masalah ilmu wifik ini, beliau menjawab bahwasanya ilmu wifik ini tidak mahdur, tidak bahaya. Kalau bahasa kita nggak apa-apa, asalkan digunakan kepada satu hal yang mubah, pada perkara yang mubah. Karena dinukil dari Imam Ghazali dan yang lainnya. Di sini mengatakan ada yang lainnya. Jadi bukan hanya Imam Ghazali saja, akan tetapi ulama-ulama yang lainnya juga sama seperti halnya dengan Imam Ghazali. Apa yang dinukil dari Imam Ghazali dengan ulama-ulama yang lainnya? Al-i'tina,
Jadi mereka itu memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Ightina itu ay ihtamah, yaitu memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Kemudian juga dikatakan wa kadzalika hukiyali an syekhina Syekhil Islami Zakaria Al-Ansari saqallahu ahdahu annahu kana yuhsinuhu. Dan juga dikatakan bahwasanya diceritakan kepadaku dari, maksudnya kalau bahasa kita itu gurunya itu menceritakan kepada Ibnu Hajar, yaitu gurunya itu Syekh Zakaria Al-Ansari, yang mana Syekh Zakaria Al-Ansari ini merupakan adalah salah satu dari silsilah gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Beliau mengatakan bahwasanya itu bagus, bahasa kita seperti itu bagus. Dan beliau ini mempunyai karangan wa anna lahu fihi mu'allafan nafisan. Beliau mempunyai karangan yang bagus. Amma idastu'ina bihi ala haramin fa innahu yakunu haraman. Akan tetapi ketika wifik-wifik itu digunakan kepada hal yang diharamkan, ya tentunya itu diharamkan. Karena lil wasaili hukmul maqasidi. Karena wasail ini juga nanti tergantung kepada hukmul maqasidnya. Kalau maqasidnya itu diharamkan, maka wasailnya ini juga diharamkan. Ketika wifik ini digunakan untuk hal yang diharamkan, tentu nanti wifik ini diharamkan. Akan tetapi ketika wifik ini digunakan untuk hal yang mubah, tentu wifik-wifik ini itu tidak apa-apa dalam artian ya mubah seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan dari ibaratnya Ibnu Hajar ini, tentu wifik-wifik yang ada di kitab Syamsul Ma'arif atau di kitab Mamba' Ushulil Hikmah dan yang serupanya itu tidak bisa kita vonis secara mutlak itu termasuk dari bagian sihir. Tidak seperti itu. Karena di dalam memandang hal itu tetap kita harus melihat cara pandangnya para ulama-ulama terdahulu, terutama pandangan Ibnu Hajar yang sudah memperinci, menafsil, mengklasifikasi bahwasanya ada dua, ada yang dimubah, ada yang diharamkan nanti. Kalau digunakan untuk hal yang mubah, wifik-wifik ini ya mubah. Kalau digunakan untuk yang diharamkan, maka wifik-wifiknya diharamkan. Jadi pada intinya apa yang disampaikan oleh Mas Faizar ini kurang tepat ketika mengambil mentahnya saja ibarat yang ada di dalam kitab Ad-Durrul Farid karangannya Syekh atau Kiai Abdul Fadl Senori. Jadi kalau Mas Faizar ini mau mengambil ibarat atau kitab dari kalangan NU atau Azwajah, maka Mas Faizar ini jangan memutuskan atau memvonis dari satu kitab saja. Karena cara berpikirnya orang-orang NU itu mesti dia berkaitan dengan guru-gurunya. Karena dikatakan ilmu-ilmu yang ada di NU ini atau Azwajah ini, itu adalah silsilahnya itu bersanad. Oleh karena itu, saya harapkan Mas Faizar ini perlu untuk memperbaiki hujahnya agar tidak terus dikoreksi oleh teman-teman. Dan ketika kami mengoreksi Mas Faizar ini atau Ustadz Faizar ini bukan karena kami tidak senang kepada Mas Faizar ini. Tetap kami, kalau yang dia lakukan itu baik, tetap kami mendukungnya. Jadi Mas Faizar ini kalau bisa ngeruqyah, ya ngeruqyah saja, tidak usah melebar ke bab-bab yang lainnya. Misalnya ke bab baca kitab, misalnya ke menerangkan kitab atau yang lainnya. Nanti banyak yang salahnya. Ketika dikoreksi karena dia sudah banyak jemaahnya, maka nanti dikatakan orang yang koreksi ini pansos lah, beginilah begitu. Padahal bukan. Kami itu ingin memperbaiki Mas Faizar ini karena dia sudah jadi panutan. Ayo monggo kamu diperbaiki cara paradigma berpikir kamu. Kalau kamu mengutip pendapatnya suatu pendapat imam, maka telaah dulu secara seksama baru kamu ungkapkan di depan umum biar tidak salah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.